dasarnya ujian ini adalah untuk meng-cross check validitas data gitu yang dihasilkan dalam riset. Dalam hal ini adalah skripsi. Judulnya apa, Anita? Judulnya Peran Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPMI) dalam meningkatkan aktivitas sosial keagamaan remaja. Studi di Desa Braja Asri, Kecamatan Mojopahit, Kabupaten Lampung. Ini Anita ini ya, apa asli dari sini? Braja Asri. Iya. Di situ domisilinya. Domisilinya saya di sini. Di Braja Asri. Kemudian masuk ke dalam ini enggak? Di KPMR ini. Waktu Masuk pengurus enggak? Kalau pengurus enggak, Bu. Tapi kalau ikut kegiatan beberapa kali pernah. Beberapa kali pernah. Iya. Tapi bukan pengurusnya. Bukan. Waktu zaman-zaman SMA itu saya pernah ikut Di KPMRI. kayak pengajian. Oh, ikut kegiatannya saja. Ya. Untuk organisasinya Enggak. Oke. Nah, yang pertama saya dari cover dulu ya. Dari cover ini penggalan kalimatnya ya, judulnya misalnya itu kan peran Badan Komunikasi Sosial Keagamaan Remaja dalam kurung studi di Desa Braja Asri. Ininya gitu ya. Jadi penggalan kalimatnya supaya mempercantik dan pas gitu kan. Braja Asri nyambung ke sini gitu ya, tutup kurungnya di sini gitu ya. Jadi di inilah di model gitu ya, di model yang bagus ya. Karena pada dasarnya saya lihat di sini isinya sudah bagus gitu ya. Jadi bab 1 untuk penyusunannya sudah pada tempatnya, duduk di tempatnya gitu kan ya. Kalau skripsi itu terdiri dari berapa bab? 5 bab. Bab 1 apa? Bab 1 Isinya? pendahuluan. Oh, kalau dia terus? Bab 2 itu landasan teori. Bab 3 deskripsi ilmu kemudian. Bab 4 analisis data dan bab 5 ekonomi. Bab 1 tadi apa? Pendahuluan. Kemudian kalau latar belakang masalah dan lain-lain juga, itu namanya apa? Riset desain. Jadi riset desain itu terdiri dari apa? Ini ya, penjelasan judul dan lain-lainnya gitu ya. Oke. Kemudian kan judulnya adalah peran BKPRMI ya. Apa sih relevansi kajian ini dengan keilmuan prodi sosiologi agama? Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPM) ini termasuk dalam organisasi keagamaan di mana di dalamnya itu terdapat struktur sosial, peran sosial berkaitan dengan teori yang ada di sosiologi. Oke ya, sudah agak menyerempet lah gitu ya, jawabannya sudah bagus ya. Artinya paham gitu kan ya. Jadi Anita paham dengan apa yang sudah dipelajari gitu ya di prodi dengan kajian ini. Artinya ini sudah. Kemudian saya lihat di sini kan kemudian abstraknya bisa. Abstraknya ini penulisannya menggunakan pedoman ini ya, pedoman skripsi, penulisan skripsi. Nggak terpisah per paragraf gitu ya? Seharusnya dibagi menjadi 3 paragraf. Ya, artinya kalau ini belum sempurna. Oh, kalau kayak gini kan kita bacanya payah juga ya. Jadi pembaca juga agak payah untuk memilah, artinya latar belakang kenapa BKPMRI ini dilakukan kajian, kemudian masalahnya apa, tujuannya apa, metodenya apa, dan hasil penelitiannya apa. Jadi saya kira ini sebaiknya di ini ya, namun isinya sudah mencakup itu. Kemudian rumusan masalahnya apa? Yang pertama, bagaimana peran BKPMI dalam meningkatkan aktivitas sosial keagamaan. Kemudian yang kedua, apa saja faktor pendukung dan penghambat BKPMI dalam meningkatkan aktivitas sosial keagamaan. Ya, untuk jawaban nomor 1 apa tuh? Jawaban nomor 1 apa? BKPMI di sini sudah memiliki peran yang cukup baik, di mana untuk keaktifannya
Bu, dari satu kecamatan itu BKPRMI ini di Braja Asri ini lebih aktif Bu, daripada di BKPRMI pada wilayah lainnya, maksudnya di cakupan kecamatan Wajipara ini. Jadi BKPMRI itu per kecamatan atau per desa sih? Sebenarnya di desa-desa Kan lain ini ada badan koordinasi kan, kalau yang di bawahnya itu per ininya itu kan Risma gitu kan. Nah ini per apa? Lingkup BKPMRI ini. Kalau di kecamatan Wajipara itu, setahu saya ada di kecamatan sama di tingkat desa Bu. Nah, untuk yang di desanya ini ada lagi di wilayah namanya B1 Bu. Kalau di Jepara itu kan ada wilayah A, B, C gitu kan Bu. Nah, untuk yang di B ini nggak aktif Bu ternyata. Jadi tingkatannya gitu, ada artinya kan kalau kita melihat ini organisasi ada wilayah, kemudian ada kabupaten, turun lagi kecamatan, nanti kelurahan, baru desa. Seperti itu nggak kalau BKPMRI? Iya Bu. Ada pimpinan pusat, pimpinan wilayah, pimpinan daerah, kelurahan atau desa. Ini pimpinan apa nih BKPMRI-nya? Kelurahan desa. Dinaungi oleh desa. Desa. Namanya apa gitu? Kan misalnya itu PP, PW gitu. Ini apa kalau BKPMRI ini? Nama bakunya apa gitu di organisasi itu? Ya ini Bu, BKPRMI Bu. BKPRMI Braja Asri. Gitu. Jadi nggak ada misalnya PC pimpinan cabang, bawah lagi Tapi kalau pimpinan untuk di Braja Asri ini apa? Apa namanya? Nama untuk penamanya ini Bu, masih BKPRMI Braja Asri. Gitu. Sudah benar itu. Itu sudah benar belum? Sudah. Berdasarkan ininya, apa namanya, struktur yang bakunya gitu. Iya. Iya. Oke ya. Setelah itu saya tanya berikutnya. Oh ya, kalau abstrak ini kalau keyword atau kata kunci ya tidak judul dimasukkan di sini ya. Jadi ini kata kunci peran dari Badan Komunikasi Pemuda Remaja Muslim Indonesia dan aktivitas sosial keagamaan, cukup BKPMRI, aktivitas sosial keagamaan, sudah gitu aja ya. Namanya keyword kunci kan, punya kunci kan nggak harus ini panjang lebar kan. Jadi itu ya kata-kata kuncinya aja. Oke, kemudian ya apa namanya informan penelitiannya siapa saja? Informan penelitian. Informan penelitiannya di sini saya mengambil informan 10 orang. Di antaranya ada informan kunci, informan utama, dan informan tambahan. Untuk informan kuncinya itu yaitu ada 1 orang, ketuanya Bu dari BKPRMI itu sendiri yaitu Muhammad Ardian. Kemudian informan utamanya itu ada 7 orang, di antaranya sekretaris 2 Desi Yudhisna ini, kemudian bendahara, terus anggota dari BKPRMI, kemudian dari ketua divisi kaderisasi. Oke, itu ya. Nah untuk pemilahan informan itu sehingga menghasilkan seperti itu pakai metode apa? Metode Pemilihan informannya diklasifikasikan menjadi key informan, informan utama, informan tambahan, itu memakai metode apa? Purposive sampling. Purposive sampling. Ya. Oke. Kemudian pendekatan penelitian. Di dalam skripsi ini menggunakan pendekatan apa? Pendekatan sosiologis. Ya, saya kira ini pendekatan penelitian, satu pendekatan sosiologis, tetapi tidak ada nomor 2-nya ya. Jadi kalau hanya pendekatan sosiologis saja ya nggak usah pakai nomor gitu kan. Tetapi ini kan mencakup tentang remaja ya, psikologis remaja. Seharusnya kan pakai pendekatan sampingannya apa gitu untuk memperkuat itu ya. Misalnya pendekatan psikologi gitu kan, di samping pendekatan sosiologis kan seperti itu ya. Jadi ditambahkan ya untuk pendekatan penelitian. Saya lihat itu. Nah kemudian ini bentuk-bentuk aktivitas sosial keagamaan remaja ya. Bentuk-bentuk aktivitas sosial keagamaan itu apa saja? Untuk aktivitas sosial keagamaan itu ada pengajian bulanan rutin, kemudian ada
bahasa, kemudian ada gelang-gelang dan bakti sosial, kemudian ada tadabbur alam. Kemudian kalau untuk perayaan hari raya Idul Adha itu biasanya ada lomba takbir dari setiap masjid dan jemaah. Kemudian ada pelatihan leadership kepemimpinan. Ini kalau saya dilihat halaman 27 ini ya, bentuk-bentuk aktivitas sosial keagamaan. Satu, sholat berjamaah. Memang sholat berjamaah itu saya pikir yang perilaku sosial keagamaan gitu ya. Kemudian jamiah yasin dan tahlil. Memang ya artinya apa? Ini kan yang mau diukur ya. Atau apa kan yang dijelaskan tadi beda ya. Kemudian pengajian ilah ya, itu sifatnya umum. PHBI ya, karena ada di situ ada keagamaan dan ada faktor sosialnya gitu. Istighosah juga itu masuk ke dalam program ini. Kalau BKPMSA itu biasanya BKPM itu sebagai masuk ke dalam kepanitiaannya, tapi yang ngadain biasanya dari desa. Oke ya, jadi halaman 27 ini bentuk-bentuk aktivitas sosial keagamaan kalau ini tidak dijadikan indikator nanti jangan dicantumkan. Kayak misalnya sholat berjamaah, saya pikir sholat berjamaah bukan masuk ke dalam perilaku ini ya. Kemudian jamiah yasin dan tahlil gitu kan, cukup pengajian ini sudah mencakup ke situ kan. Hanya saja metode pengajiannya kan, ada yang dengan yasin tahlil, ada yang dengan mengundang peserta gitu saja kan. Kemudian isi gosa ini dilakukan rutin oleh BKPM RI. Enggak, kenapa dicantumkan ya? Jadi 3 ini kalau saya kurang pas benar ya. Itu ya. Nah kemudian teorinya memakai teori apa ini? Oke. Kenapa pakai teori ini? Enggak pakai teori kajian sosiologi, memakai teori sosiologi organisasi? Karena dari BKPM itu sendiri ada strukturnya. Oh gitu. Alasannya cuma gitu aja. Karena pendekatan fungsional itu melihat masyarakat dan lembaga-lembaga sosial itu sebagai suatu sistem yang seluruh bagiannya itu saling bergantung satu sama lain. Oke, ya atau sebenarnya kan ini maksudnya kalau mata kuliah itu ada sosiologi organisasi ya, kalau di Prodi SA ya. Jadi kajiannya adalah membahas tentang organisasi sebagai salah satu bentuk kelompok sosial yang formal dan berkembang di masyarakat kan ini. Ya makanya ada mata kuliah sosiologi organisasi itu yang untuk menganalisis ini gitu kan ya. Makanya seharusnya teori-teori sosiologi organisasi itu ada juga di sini, tetapi saya tidak melihat itu gitu ya. Itu saja mungkin ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan Pak Ketua Sidang, karena pada dasarnya skripsinya sudah rapi ya secara penulisan dan duduk pada tempatnya setiap babak juga ya. Dan